Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan serta karunia yang tidak dapat kita hitung semuanya, sehingga sebuah keharusan bagi seorang hamba untuk betul-betul mensyukuri atas segala karunia dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwas sekalian, para hadirin dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, insyaallah kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan, masih berbicara atau mengangkat materi dari kitab Metode Asy-Syafi'i, Ilmu Tajwid Praktis, yang di pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait istilah nabar, ya, istilah nabar. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait ayat gharibah, ya, atau ayat-ayat gharibah. Ya, kita sudah berada di penghujung sebetulnya, ya, di akhir-akhir pembahasan dari kitab ini, yang artinya kita sudah cukup banyak melahap materi atau secara teori daripada ilmu tajwid, ya, khususnya yang mengikuti mungkin sedari awal pembahasan kita. Maka kita alhamdulillah sudah berada di penghujung atau di akhir-akhir pembahasan dari kitab yang kita jelaskan atau kita terangkan sejak kurang lebih 2 tahunan terakhir, ya. Sekali lagi artinya kita sudah cukup banyak mempelajari atau secara umum, ya, hampir lengkap apa yang kita pelajari dari segi teori daripada ilmu tajwid. Yang idealnya, ya, kita bisa faham secara umum, ya, secara garis besarnya daripada tata cara membaca Al-Quranul Karim. Tinggal poin inti daripada pembahasan terkait ilmu tajwid atau hukum-hukum seputar bacaan, tentu saja intinya ada pada prakteknya. Memperbanyak tilawah, memperbanyak latihan,
ya, setiap hukum-hukum, setiap ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan ketika membaca Al-Quran diupayakan, ya, diusahakan sesering mungkin dilatih, ya, sesering mungkin dipraktekkan, bahkan wajib hukumnya, ya, bagi seseorang yang memang mengetahui secara hukum untuk mempraktekkan apa yang dia ketahui daripada hukum-hukum seputar bacaan Al-Quranul Karim, ya. Wajib hukum, bisa jatuh kepada sebuah dosa, ya, ketika seseorang mengetahui secara hukum dari segi praktek membaca Al-Quran namun dia tidak terapkan, bisa menjadi sebuah dosa, ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi sering kita ingatkan, ya, terkait mempelajari hukum-hukum seputar bacaan Al-Quranul Karim. Inti daripada mempelajarinya adalah dari segi prakteknya, berusaha untuk mempraktekkan setiap teori yang sudah dijelaskan atau yang sudah diketahui oleh kita semua, sudah dipelajari, berusaha untuk mempraktekkan. Kemudian jika sekiranya ada yang belum terbiasa untuk dipraktekkan seperti apa yang sudah dijelaskan, maka silahkan dilatih, ya. Silahkan dilatih, seperti misalnya huruf bod, ya, yang kita ketahui do aja misalnya. Oh, ternyata setelah mempelajari makhrajnya dia dikeluarkan dari tepi lidah, memanjang dari pangkal tepi lidah sampai ke depannya, ya. Kemudian ditempelkan kepada gigi geraham, ya, di bagian sampingnya kiri atau kanan ataupun keduanya. Nah, ini sudah dijelaskan, ya. Maka silahkan dilatih bagi yang belum terbiasa, ataupun hukum-hukum yang lain, ya, seperti hukum gunnah. Gunnah itu kadarnya seperti ini, seperti ini, ya, sudah dijelaskan. Ada maratibul gunan, ya, ada tingkatan-tingkatan gunnah, silahkan dipraktekkan secara maksimal. Kalau belum lancar, ya tentu saja harus dilatih, ya, sekali lagi harus dilatih. Dan yang lain sebagainya, ya. Yang jelas inti daripada pembahasan terkait pembelajaran tajwid atau hukum-hukum seputar bacaan Al-Quranul Karim adalah melatih, ya. Melatih dari segi prakteknya. Nah, kita masuk kepada pembahasan kitabnya, ya, di halaman 84. Sini dikatakan pembahasan tentang ayat-ayat gharibah, ya. Ayat-ayat gharibah. Gharibah artinya adalah asing, ya. Kalau secara bahasanya disebut dengan asing, ya. Gharib itu artinya asing, tidak biasa. Namun yang dimaksud daripada gharib di dalam pembahasan kitab di sini adalah gharib artinya di luar kaedah hukum bacaan atau hukum tajwid secara umum, ya. Nah, jadi hanya kondisi-kondisi tertentu saja, ya. Hanya kondisi-kondisi khusus saja terjadi di beberapa poin, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan gharib di sini, ya, bukan asing, ya. Katakanlah asing, ya, asing. Tapi maksudnya adalah di luar hukum bacaan Al-Quran secara umum, ya, di luar hukum bacaan secara umum. Ada ketentuan-ketentuan khusus di beberapa poinnya. Nah, namun perlu diketahui, ya, ayat-ayat gharibah yang akan dibahas di sini kurang lebih ada 15, ya, atau 14 yang dikumpulkan oleh penyusun kitab. Ada catatan di situ bahwa bacaan-bacaan ayat yang perlu diketahui di beberapa poin berikut ini adalah yang dibahas adalah pada periwayatan jalur Syatibiyah pada qiraah Hafiz an Asim, ya. Pada jalur periwayatan Syatibiyah, ya, jalur Imam Syatibi, ya. Dalam qiraah Hafiz an Asim atau qiraah yang biasa kita gunakan, ya. Sebagaimana setidaknya ada dua jalur dari periwayatan Hafiz an Asim, ya, yaitu jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibatun Nashr, ya. Memang jalur Syatibiyah ini yang biasa digunakan secara umum, ya, oleh atau mungkin khususnya di Indonesia, ya, khususnya di Indonesia.
Di Saudi ini cukup adil, cukup seimbang ya antara jalur Thayyibatun Nashr dan Syatibiyah. Bahkan a'immah Haramain ya, imam-imam dua Masjidil Haram ya, ini seimbang. Ada yang menggunakan jalur Syatibiyah, ada juga yang menggunakan dari jalur Thayyibatun Nashr ya. Perbedaannya insyaallah kita coba terangkan di sini ya. Atau ada pembahasannya juga di akhir pembahasan kalau tidak salah ya. Ya, ada beberapa nah ya di halaman terakhir atau pembahasan dua terakhir ya. Di halaman 88 di sini ada kaidah membaca mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nashr ya. Ini kurang lebih ya beberapa hal, atau ini mungkin hanya pembahasan tentang madnya saja ya, namun secara umum beberapa poinnya dibahas pada ayat-ayat gharibah di sini ya. Pada ayat-ayat gharibah di sini. Nah, kemudian disebutkan di sini di dalam Al-Quran ada beberapa penulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran ya, dalam poin-poin yang disebutkan ini, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut ya. Jadi ada beberapa poin tertentu ya, atau di beberapa titik dalam Al-Quran ya, 14 atau sampai sekitar 20-an mungkin ya, yang seringkali seseorang ya agak bingung, sebagiannya bingung, sebagiannya asal baca saja sekenanya ya, sebagiannya memang tidak tahu ya bagaimana cara membacanya. Nah, maka di sini adalah merupakan pembahasan yang perlu untuk diketahui oleh seseorang yang ingin membaca Al-Quranul Karim. Baik, sebisanya kita coba membahas beberapa poin. Nah, yang pertama adalah ayat pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 245. Surat Al-Baqarah ayat 245. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya. Di sini poin pertama adalah pembahasan huruf sin tambahan. Ya. Ada 3 titik, ya. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Di sana ada huruf sin tambahan di atas atau di bawah huruf shad. Ya. Di atas atau di bawah huruf shad. Ada huruf sin kecil di situ. Ya. Ada huruf sin kecil di situ. Ya. Nah, ini sebagian orang tidak tahu ya, atau kurang faham bagaimana cara prakteknya ya. Jadi ada sin tambahan di situ, huruf sin kecil tambahan. Nah, perlu diketahui di sini sin bukan saktah ya. Nah, kalau saktah itu ditulis di akhir kata ya, atau di atas huruf sebuah kata ya, di atas sebuah huruf terakhir dalam sebuah kata ya. Itu tanda saktah, memang tulisannya sama kurang lebih ya, huruf sin kecil ya. Namun di sini lain ya, berada di tengah kata ya, berada di pertengahan kata, ini huruf sinnya, dan terletak pada 3 titik saja ya. Terletak pada 3 titik saja. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 245 tadi. Kemudian di surat Al-A'raf, poin kedua ada di surat Al-A'raf ya, wa zadakum fil khalqi bastah ya. Kemudian yang ketiga ada di surat At-Tur. Ada di surat At-Tur ayat 37 ya. Di ayat yang ke-37. Nah, 3 poin ini ada, atau 3 kata pada ayat ini ya. Salah satu katanya ada huruf sin tambahan ya. Dalam surat Al-Baqarah ya basutu wa ya basutu ya, disebutkan ayatnya wallahu yaqbidu wa yabsutu ya. Nah, di sini apakah dibaca huruf shad ataukah sin ya.
Di jalur periwayatan Syatibiyah, ya, maka di sini dibaca dengan menggunakan huruf sin. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya. Nah, ini untuk mempraktekannya tentu saja berarti harus faham atau mahir dulu membedakan antara sin dan sodnya. Ya. Kalau keduanya belum terbedakan dengan baik, maka akan sama saja, ya. Ya besut dua-dua enggak tahu dia baca sin atau sod, ya. Bedakan antara wallahu yaqbidu wa yabsutu dengan wallahu yaqbidu wa yabsutu. Su sin dengan sod, ya. Maka dibaca dengan huruf sin untuk jalur periwayatan Syatibiyah. Nah, ini yang pertama, ya, di ayat surat 245 surat Al-Baqarah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dibaca dengan menggunakan huruf sin. Nah, kemudian poin yang kedua ada di surat Al-A'raf, ya. Ada di surat Al-A'raf ayat 69, ya. Apa ayatnya? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ya, di sini juga dibaca dengan huruf sin. Ya, wa zadakum fil khalqi bastah. Ya, jangan bas, ya, tidak dibaca dengan shad tapi dibaca huruf sin, ya, untuk jalur periwayatan Syatibiyah. Ya. Nah, wazadakum fil khalqi bastah, ya, dibaca dengan menggunakan huruf sin juga. Nah, kemudian yang ketiga, ya, pembahasan tentang huruf sin tambahan di sini ada pada surat At-Tur, ya. Ada pada surat At-Tur ayat 37. Nah, dikata al-musaytirun, ya. Nah, di sini huruf sinnya agak lain, dia di bawah, ya. Dia huruf sinnya ada di bawah, ya. Di ayat 37, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun ataukah musaytirun, ya. Nah, di jalur periwayatan Syatibiyah maka yang digunakan adalah huruf sad. Jadi dibaca al-musaytirun, ya, musaytirun, ya, bukan musaytirun, ya. Nah, jadi dibaca dengan menggunakan huruf sad, ya, dibaca dengan menggunakan huruf sad. Nah, baik, di situ ada tambahan, ya, untuk poin, ya, pembahasan nomor 1 ini sin tambahan, ya. Dikatakan di surat Al-Ghasyiyah ayat 22, ya, lasta alaihim bimusaytir. Ini tidak ada tambahan huruf sin, ya. Allahu alam, enggak tahu saya kenapa di sini ditambahkan, ya. Allahu alam, ini sependek pengetahuan saya tidak tahu, ya, kenapa ditambahkan di sini. Baik. Nah, lasta alaihim bimusaytir, maka di sini tidak ada tambahan huruf sin, ya. Nah, sebagaimana tertulis juga memang tidak tertulis huruf sin tambahan di situ sehingga tetap dibaca menggunakan huruf shad, ya. Baik, itu 4 poin atau 4 ayat yang dibahas di dalam poin pertama, yaitu sin zaidah, ya, atau sin tambahan pada sebuah kata, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini sekali lagi khusus pembahasan terkait jalur periwayatan Syatibiyah, ya. Jalur dari periwayatan Syatibiyah, ya. Maka sin tambahan yang ada yang pertama terletak pada surat Al-Baqarah ayat 245 tadi, wallahu yaqbidu wa yabsutu, ya, dibaca dengan huruf sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat yang kedua adalah di surat Al-A'raf, wa zadakum fil khalqi bastah. Di sini juga dibaca dengan menggunakan huruf sin. Yang ketiga, sin tambahan di surat At-Tur ayat 37, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kalau ini dibaca dengan menggunakan huruf shad, ya.
bukan dengan huruf sin dalam periwayatan jalur Syatibiyah. Nah, bisa disimpulkan bahwa di jalur periwayatan Syatibiyah untuk pembahasan terkait sin tambahan, huruf sin tambahan atau sin pengganti, ya, sin pengganti ini untuk jalur periwayatan Syatibiyah, maka yang digunakan, ya, bacaan yang digunakan adalah huruf yang di atas antara sin dan sodnya. Ya. Jalur periwayatan Syatibiyah, maka yang digunakan adalah huruf yang di atas. Seperti yang kita lihat di ayat-ayat 3 ayat yang kita sebutkan tadi, ya. Untuk di surat Al-Baqarah ayat 245 tadi sinnya di atas. Begitu juga dengan surat Al-A'raf juga, ya, di ayat 69 tadi sinnya juga di atas huruf shad, ya. Adapun di surat At-Tur, ya, ayat 37 ini, ya, al-musaytirun, maka sinnya apa? Di bawah. Ya. Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan mengingat, ya, maka jalur periwayatan Syatibiyah, maka yang digunakan adalah huruf yang di atas, ya. Huruf yang di atas. Kalau di surat Al-Baqarah dan Al-A'raf, maka yang dibaca adalah huruf sin, ya. Untuk surat At-Tur, maka yang dibaca adalah huruf shad, ya. Adapun surat Al-Ghasyiyah yang menjadi tambahan poin pada pembahasan di dalam kitab ini adalah di sini tidak ada sin tambahan sebetulnya, ya. Tidak ada sin tambahan, meskipun, ya, katanya, ya, berasal dari kata dasar yang sama dengan kata pada surat At-Tur, ya, musaytirun, musaytir, ya. Tapi pada musaytirun, ya, atau lasta alaihim bimusaytir, di sini tidak ada sin tambahan, sekali lagi, ya, tidak ada sin tambahan, meskipun dengan kata dasar yang sama, ya, meskipun dengan kata dasar yang sama, maka di sini tidak ada sin tambahan, sehingga yang dibaca adalah huruf shad, ya. Yang digunakan adalah huruf shadnya. Nah, baik, satu poin lagi. Poin yang kedua dalam pembahasan ayatul gharibah, ya, al-ayatul gharibah adalah di surat Hud. Surat Hud ayat 41. Surat Hud ayat 41. Ya, coba dibuka mushafnya, dilihat, ya. Biar tahu, faham nanti ketika antum baca tidak bingung bagaimana cara membacanya. Nah, setiap poin coba kita harap dibuka, ya, mushafnya, dilihat, berusaha dipelajari. Nah, poin yang kedua ada di surat Hud ayat 41. Kata majraha atau majraha dibaca dengan imalah, ya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Ya, dibaca dengan imalah. Imalah itu artinya miring, mail. Ya. Apa yang miring? Yang miring adalah harakatnya. Ya. Aslinya harakat fathah, tapi dia miring ke kasroh. Ya. Fathah yang condong kepada harakat kasroh, ya, sehingga jadi miring, disebutnya dengan miring atau imalah dalam istilah bacaan, ya. Keterangannya adalah fathah yang dimiringkan ke kasroh, ya, dan alif, ya, aliful mad yang dimiringkan ke ya mad, sehingga dibaca seperti e, ya, menyerupai e, ya, tidak betul-betul e, ya, tapi e, ya. Tidak terlalu tidak betul-betul, ya, tapi ya, tidak terlalu jauh. Nah, dan kondisi huruf ra dibaca tipis, ya. Nah, ini memang kalau dari segi tanda, ya, kalau dari segi tanda memang agak betul-betul lain, ya, tidak kita jumpai di huruf-huruf atau di tempat lain, ya. Biasanya kalau yang ada kitabnya, ya, di sini waqala arkabu fiha bismillahi majriha, ya, ra-nya di situ kotak ketupat, ya, kotak ketupat dia hitam atau bolong
Bolong. Baik. Hitam atau bolong? Ada yang hitam? Hitam. Baik. Oh, beda-beda. Baik. Ya, kotak ketupat. Kotak apa itu namanya? Kotak ketupat ya. Kotak ketupat ya, kotak ketupat kecil ya. Berada di huruf ra-nya. Ya, tidak berharakat, tidak bertanda baca di situ. Ya, maksudnya adalah fathahnya dimiringkan, diimalahkan. Ya, yang cenderung kepada harakat kasrah, sehingga dibaca imalah disebutnya, harakat miring. Ya. Majriha, majriha, majriha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya, nah ini mungkin insyaallah sudah pada dengar ya. Sedari kecil kita mungkin insyaallah sudah pada dengar ya. Nah, maka ini disebut juga dengan ayat atau diantara ayat-ayat gharibah atau ayat-ayat yang cukup asing, keluar daripada kaedah dasar hukum tajwid. Nah, baik. Kemudian ya poin yang ketiga di ayat-ayat gharibah ini juga adalah di surat Hud juga. Ya, masih di surat Hud ayat berikutnya ya, di ayat 42 ya. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyar kam ma'ana. Ya, di sini huruf mim masuk kepada huruf ba ya. Atau huruf ba, afwan. Huruf ba masuk kepada huruf mim ya, diidghamkan dengan idgham yang digunnahkan ya. Ya bunayyar kam ma'ana. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita jumpai huruf ba yang kondisinya sukun, maka huruf ba memiliki sifat qalqalah ya, memiliki sifat qalqalah. Tidak dibaca ya bunayyar kab ma'ana ya, kecuali waqaf ya. Ya bunayyar kab, di waqaf iya ya, karena tidak bertemu dengan mim ya. Tapi kalau diwasal ya bunayyar kam ma'ana ya, huruf ba-nya betul-betul masuk secara sempurna kepada huruf mimnya ya. Jadi huruf ba-nya seolah tidak dianggap ya, atau dianggap melebur masuk kepada huruf mim secara sempurna, sehingga seolah huruf mimnya bertasydid dan huruf ba-nya tidak dianggap ya. Ya bunayyar kam ma'ana ya, seperti itu bacanya kurang lebih. Baik, sekira 3 poin itu terlebih dahulu ya untuk pembahasan ayat-ayat gharibah ya. Kesimpulannya adalah beberapa kondisi dalam dalam Al-Qur'anul Karim ada yang perlu diketahui karena keluar daripada kaedah asal ya, kaedah dasar daripada hukum-hukum tajwid secara umum. Yang pertama adalah sin tambahan ya, atau sin pengganti daripada huruf shad, terletak pada suratul Baqarah ayat 245 ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Huruf sin yang digunakan ya dalam jalur periwayatan Syatibiyah. Kemudian yang kedua adalah di surat Al-A'raf ayat 69, wa zadakum fil khalqi bastah ya, yang digunakan huruf sin juga ya. Kemudian yang terakhir yang ada di situ huruf sin tambahan atau sin pengganti ada di surat At-Tur ayat 37, wa auhayna atau am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun ya. Nah, di sini seolah ya, sinnya tidak dianggap, jalur periwayatan Syatibiyah ya. Karena apa? Tetap dibaca dengan menggunakan huruf shad ya. Adapun di surat Al-Ghasyiyah ayat 22, lasta alaihim bimusaytir, meskipun kata dasarnya sama dengan tadi apa? Al-musaytirun ya. Tapi di sini tidak ada sin tambahan sehingga tidak terpengaruh dengan huruf sin ya. Dia tetap menggunakan huruf shad. Kemudian poin yang kedua daripada ayatul gharibah adalah di surat Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha ya. Majriha di sini harakat ra-nya dimiringkan, diimalahkan
Ya, harakat fathah yang condong atau miring ke harakat kasrah. Ya. Kemudian berikutnya ada di surat Hud, surat yang sama di ayat berikutnya ayat 42, yaitu terkait huruf ba yang diidghamkan kepada huruf mim. Ya, sekali lagi diidghamkan, tidak dibaca izhar, tidak dibaca ya bunayya rkab ma'ana, tapi diidghamkan menjadi bacaannya ya bunayya rkam ma'ana, diidghamkan dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya, teori yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya untuk poin-poin selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. طيب. Di sesi kedua ini seperti biasa insyaallah kita akan mencoba bertilawah, ya, melanjutkan tilawah yang terakhir kita bahas. Terakhir itu abasa habis ya? Atau sudah an-nazi'at? Aduh lupa. Udah an-nazi'at? Iya. Seingat ana abasa habis ya. Abasa habis ya. An-nazi'atnya belum. Abasa habis. Baik, sekarang kita masuk kepada, atau abasa belum habis ya? Udah habis ya. Baik, sekarang kita masuk kepada surat An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at sudah ayat 33. Oh gitu. Sampai ayat 34. Tiga mungkin ya. Baik. Ya, naziatnya sudah masuk kepada ayat ke-33. Nah, kita habiskan insyaallah ya di kesempatan pagi hari ini pembahasan terkait potongan terakhir daripada surat An-Nazi'at dari ayat 34. Seperti biasa, silahkan diikuti terlebih dahulu, simak, barangkali ada hal yang perlu dijelaskan ya. Kemudian coba ikuti sebisa mungkin. Nah, kita ingatkan terlebih dahulu, siapapun ya yang berusaha untuk mencari atau mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik, ya, mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik, yang menginginkan memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, maka sekali lagi poin inti daripada mempelajari bacaan Al-Quran adalah prakteknya. Ya, prakteknya, maksimalkan dari segi prakteknya. Kalau kita tidak berusaha untuk memaksimalkan dari segi prakteknya, ini nol hasilnya. Bisa dikatakan percuma. Ya, percuma. Ya.
Maka silakan perhatikan, ya, silakan perhatikan teori atau penjelasan yang disampaikan, kemudian sekali lagi berusaha untuk mempraktekkan, ya, berusaha untuk mempraktekkan, kemudian diulang-ulang, ya, sesering mungkin diulang-ulang. Nah, kita masuk, silakan seperti biasa diikuti, ya, sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى Baik, ada poin di sini yang perlu diperhatikan, ya. Ada dinamakan dengan mad lazim, ya. Dinamakan dengan mad lazim kilmi atau mad lazim kalimi. Ya. Dhammatul kubra. Di sini kadarnya harus 6 harakat, ya. Kadarnya harus 6 harakat, dipanjangkan. Khusus untuk yang bertemu dengan huruf mim ataupun nun, ya, jan sama, ya. Iya, sebagian besar orang mengetahui bahwa di situ harus digunnahkan, ya. Ya, kebanyakan sudah mengetahui bahwa di situ harus digunnahkan. Ketika bertemu dengan huruf mim ataupun nun yang ditasydidkan, maka harus digunnahkan. Tapi ketika bertemu dengan dua huruf ini, ya, ketika mad lazim seperti ini, kadang seseorang melupakan kadar 6 harokat madnya. Nah, ini yang ingin kita coba garis bawahi, ya. Terlalu buru-buru masuk kepada gunnahnya. La. Ya, tidak seperti itu. Perhatikan 6 harakat madnya dulu, baru plus apa? Gunnahnya. Gunnah memang yang dipanjangkan. Jadi memang sangat panjang di sini. Belum lagi ja-nya, ya. Fa idza ja'atit Dhammatul kubra. Silakan. Nah, digunnahkan. Sekali lagi poinnya, 2 poin intinya ada di mad, ya, mad yang dipanjangkan sekadarnya 6 harakat, kemudian gunnahnya juga dipanjangkan. Nah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Baik, sampai akhir surat di sini diakhiri dengan mad yang masuk dalam kategori mad tabi'i, ya, yang kadarnya 2 harakat. Ini selalu kita ingatkan terus, ya. Sering kita ingatkan, karena diingatkan pun, ya, masih sering banyak yang lupa, ya, atau kelebihan, ya. Ini sering kali terjadi kelebihan lebih daripada 2 harakat. Maka diperhatikan. Nah, wa burrizatil jahimu liman yara. Tipiskan huruf ra-nya. Burri, jangan burri, la. Wa burri, tipiskan. Wa burrizatil jahimu liman yara. فأما من طغى.
Baik, di sini huruf atau ikhfa ya, gunnahnya ditebalkan ya. Malto bertemu dengan 5 huruf isti'la yang juga huruf ikhfa, maka ditebalkan gunnahnya. Malto, malto. Lain dengan insan, insan ya, si lidah tetap dalam posisi datar ya, posisi datar. Insan, adapun malto, pangkal lidahnya diangkat ya, atau sebagian besar lidahnya diangkat untuk huruf itbaq. Nah, fa amma man tagha, wa athara al-hayata ad-dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Di sini jahim, ha pakai ha kecil ya. Fa innal jahima. Nah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wanahan, nah ini diperhatikan gunnah-gunnahnya ya. Nun dan mim yang bertasydid perhatikan ya. Gunnah kadarnya gunnah yang dipanjangkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Baik, perhatikan huruf fa di sini, nafsa ya. Ini kadang orang agak repot ya untuk mengucapkan huruf fa dengan sin berdekatan ya. Jangan ragu untuk menekan huruf fa-nya ya. Nafsa, nafsa. Selesaikan dulu fa-nya ya, nggak usah buru-buru ke sin ya. Nafsa 'anil hawa, nafsa, nafsum, nafsum sama ya. Nafs ya, ini ya memang ya nih sedikit ya butuh kejelian di situ. Jangan ragu menekan huruf fa-nya ya, jangan ragu untuk menekan huruf fa-nya, jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke huruf sin langsung. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, jelaskan hamzahnya ya. Ma'wa, ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Taib. Ini juga jadi catatan. Ayyana, huruf ya yang bertasydid tidak digunnahkan. Ya ataupun waw yang bertasydid tidak digunnahkan. Ya. Waw dan ya yang bertasydid tidak digunnahkan. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya. Ayyana mursaha awwala marrah. Ya, perhatikan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Perhatikan munta, tarik lagi bibirnya. Ya, bibirnya jangan dibiarkan di depan. Munta, tarik lagi biar nggak jadi tebal. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Sama, anta munzir, ya, ditarik, jangan dibiarkan di depan bibirnya. Ya, ditarik lagi biar supaya tidak menjadi tebal. Innama anta munzir, munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ashiyatan كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Naam, ha, ya, ada ha dengan ha. Bedakan dengan jelas dengan baik. Ashiyatan a, ashiyatan a, ya, diizharkan. Sekali lagi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Nah, kita baca sekali lagi ya, untuk terakhir silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Baik, ya demikian kurang lebih bacaan daripada akhir potongan surat An-Nazi'at. Insyaallah selanjutnya kita coba dengarkan beberapa lantunan dari para santri sekalian. Kami sebelumnya mohon maaf kepada para pendengar atau para pemirsa dimanapun antum berada. Untuk kesempatan seperti biasa di Kamis kedua ya, kita adakan kajian ini di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah ya. Maka kami peruntukkan bagi para santri terlebih dahulu ya, khusus di Kamis kedua ini ya, khusus di Kamis kedua kita peruntukkan bagi para santri untuk prakteknya. Adapun interaktif dari para pendengar atau para pemirsa insyaallah
dilakukan di luar Kamis kedua. Nah, kita coba baca terlebih dahulu. Silahkan dibaca. Ridho. Cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Jelaskan kafnya ya, bukan qaf. Kaf, ku. Nah. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Gunnah mimnya kurang panjang sedikit. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Tabas. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Coba roknya biar lebih cantik, ditebalkan lagi. Mursaha. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Tabas. فيما أنت من ذكراها. Zikraha, keluarkan kafnya. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. La bas. Nah, berikutnya silahkan Hilman. Tolong oper ke ini sebelah kiri. Dekatkan lagi. Dekatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mati kah? Masuk. Masuk udah. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Babas. Ya, berikutnya silakan Razan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Terlalu panjang. Hawa, hawa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, perhatikan ka'annahum ya. Huruf ha salah satu yang rawan ketika di dhammahkan atau dikasrohkan, dia melibatkan khayshum. Jangan ka'annahu ya. Keluarkan dari jauf saja, jangan melibatkan khayshum. Kemudian perhatikan di huruf dad-nya, ya, dimaksimalkan lagi. Kamu lebih bagus, bisa lebih bagus. Au duhaha. Sekali lagi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا بأس. Nah, silahkan Zidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza jaa Diulangi. Wa idza jaa Diulangi. Wa idza jaa Jelaskan fa. Fa-idza ja'atil qammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma yas'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jelaskan fa-nya. Nafsa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyata mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Iya. Yang teliti baca. Ini sudah diingatkan tadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alun diulangi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayyana. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. La ba's. Iya. Lebih giat lagi. Zidan. Lebih kuatkan lagi karakter bacaannya ya. Enggak terlihat keluar ya bacaannya. Ya, setiap hurufnya tidak terlalu jelas. Nah, ya, sekira cukup ya sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya yang belum ya akan praktek semuanya ya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga bisa difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan secara maksimal atas apa yang sudah diterangkan atau dijelaskan di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.